Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 26 April 2020, minggu kedua sesudah Paskah. Warta khusus 1. Menindaklanjuti keputusan pemerintah dan PGI dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan wabah COVID-19 dengan menghimbau jemaat agar tidak beribadah di tempat ibadah yang melibatkan banyak orang dan menggantikan dengan beribadah di rumah masing-masing. Maka Majelis Jemaat GKU Depok 1 memutuskan bahwa kebaktian utama minggu dan seluruh kegiatan komisi diadakan di rumah masing-masing bersama keluarga berhitung sejak tanggal 19 Maret sampai 26 April 2020 mengingat situasi yang belum kondusif seiring dengan berlakunya PSBB di Depok. Maka kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Renungan dalam warta jemaat akan dibagikan melalui WA grup masing-masing komisi, sedangkan kebaktian utama minggu dapat diikuti melalui video rekaman saluran YouTube GKU Depok 1. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses secara online, Bapak Ibu Saudari-saudari dapat mengambil warta jemaat dan kata ibadah di gereja pada jam kerja dengan Saudari Titi. Kedua, terkait dengan wabah virus corona COVID-19, kepada seluruh jemaat dihimbau untuk 1. Tetap tenang, tidak panik, tidak berlebihan dalam membeli barang-barang dan menjaga kesehatan diri masing-masing serta lingkungan sekitar. Kedua, bagi jemaat yang sedang sakit demam, flu, batuk disarankan untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing dan apabila kondisi belum membaik dapat berkonsultasi melalui kontak hotline 119 extension 9/112 atau melalui informasi resmi pemerintah dan hotline Depok 0811123222. Jemaat agar selalu berdoa dan membaca firman Tuhan serta percaya bahwa Tuhan yang penuh kuasa akan senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kita dari segala virus dan penyakit. Kita mendapat dari Mazmur 91. Demikian harap maklum dan menjadi perhatian bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Renungan Harian Mana Surgawi edisi bulan Mei 2020. Telah tersedia renungan harian Mana Surgawi edisi bulan Mei 2020. Mengingat seluruh kegiatan gereja sampai saat ini masih ditiadakan, maka jemaat dapat mengambil renungan tersebut di gereja pada jam kerja. Panitia pembangunan dan renovasi gedung gereja. Renovasi tahap 1. Panitia telah melakukan serah terima renovasi tahap 1 kepada Majelis GKU Jemaat Depok 1 pada hari Rabu 22 April 2020. Adapun tahap berikutnya akan diinformasikan setelah situasi telah kondusif. Terima kasih kepada jemaat, simpatisan, dan donatur atas dukungan dalam doa dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan, total pemasukan sampai dengan tanggal 25 April 2020 adalah 340.458.000. Total dana yang dibutuhkan sesuai RAB sebesar 531.663. Jadi kekurangan dana sebesar 191.205.000. Warta non rutin, GKU berbagi. Dalam rangka melanjutkan program penyaluran bantuan GKU berbagi tahap 1 yang telah terlaksana pada tanggal 27 Maret 2020 sebanyak 32 KK dan tahap 2 pada tanggal 16 April 2020 sebanyak 42 KK, Komisi Diakonia kembali akan melaksanakan penyaluran bantuan tahap ketiga kepada anggota jemaat yang terdampak secara ekonomi selama terjadinya wabah pandemi COVID-19 pada tanggal 6 Mei 2020. Bagi jemaat yang terbeban untuk membantu saudara-saudara kita, maka bantuan dapat diserahkan ke gereja berupa kebutuhan pokok, berupa beras, mie instan atau dana melalui rekening operasional bendahara Bank Permata. Majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berkenan memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati.
Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang merayakan dalam sepekan ini. Sebagai hadiah ulang tahun, nas Alkitab terambil dari Matius 6 ayat 34a. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan. Majelis Jemaat GKU Depok 1 memutuskan selama kondisi darurat karena wabah COVID-19, maka jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara pertama, transfer melalui rekening operasional bendara majelis pada Bank Permata, dan kedua, memberikan persembahan melalui kotak PTB yang ada di ruang konsistori pada jam kerja. Bagi jemaat yang memberikan persembahan atau PTB melalui rekening operasional bendara, mohon agar bukti setor atau transfer disertai informasi periode PTB dan nomor NIK jemaat diinformasikan kepada bendara melalui nomor telepon 082122546159 untuk dicatat dan diwartakan. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Hidup Jemaat 8, Bait 1, Bagimu Tuhan nyanyian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat ke-24, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 10 bait 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kemudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharulilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Sidang Jemaat, firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 46 bait 1, besarkan nama Tuhan. Sidang Jemaat, kita akan mendengarkan secara bersama-sama
petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 116 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Allah Tritunggal, pemilik hidup kami, dengan segala kerendahan hati dan diri kami di hadapan-Mu, kami datang memohon belas kasihan Tuhan, memohon urapan Roh Kudus-Mu ketika kami semua hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami yang penuh dengan segala keterbatasan, Tuhan tolong agar kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan senantiasa menjadi kekuatan buat hidup kami dalam melanjutkan perjalanan kami di dunia ini dengan hidup semakin takut akan Engkau. Urapi kami semuanya sehingga kami tidak hanya memahami dan mengerti, tetapi Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dia, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu
oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kami dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah sukacita di balik penebusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lihat situasi kondisi sekarang ini, maka kita menyadari bahwa kita semuanya ingin terbebas dari yang namanya virus corona, karena memang wabah ini sudah menjadi bagian yang merenggut kebebasan kita, yang membuat kita harus berdiam di rumah, yang membuat kita harus mendisiplinkan diri, dan itu sesuatu yang tentu mungkin tidak mengenakan buat kita, karena seakan-akan kita disandera oleh wabah ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat kita rindukan ialah kita terbebas dari wabah ini, sehingga kita boleh kembali dapat menikmati sukacita. Kita boleh dapat kembali menikmati keseharian kita, dan tentu hal itu akan membuat kita dapat kembali beraktivitas hari lepas hari. Makanya saat ini yang kita rindukan dalam kehidupan kita ialah bagaimana virus corona ini berakhir. Dan itu hal yang sangat kita tunggu-tunggu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan surat Petrus yang kita baca, bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, masalah, pergumulan, dan secara khusus dalam kehidupan yang tidak terbebas dari yang namanya kematian kekal, maka hal yang sangat dirindukan oleh Petrus dan juga oleh orang-orang pada masa itu adalah mereka mendapatkan keselamatan, mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Petrus
dalam suratnya memastikan bahwa kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal sudah Allah berikan. Ketika Petrus mengatakan bahwa semua manusia telah ditebus oleh Kristus, dan penebusan yang dilakukan oleh Kristus adalah penebusan yang tidak sederhana, penebusan yang tidak murah. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus adalah penebusan yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena untuk menebus manusia dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal, maka Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dengan darahnya, dengan kematiannya, penebusan itu menjadi berlaku bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Makanya dalam surat Petrus juga dikatakan bahwa ketika penebusan itu terjadi dan ketika penebusan itu berlaku, maka hal yang sangat penting yang mau dilakukan oleh setiap orang yang sudah ditebus adalah bagaimana mereka hidup dalam ketaatan, mereka hidup dalam kesungguhan, keseriusan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mentaati Tuhan dan semakin berada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan itu saja, bahkan Petrus mengatakan bahwa ketika penebusan itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, maka setiap orang yang percaya, yang beriman, harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai bagian dari perwujud kenyataan kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Dan wujud nyata dari itu ialah kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Jadi kalau kita mau lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya penebusan itu. Dampak yang dihasilkan dari penebusan itu begitu luar biasa. Nah, mari kita mencoba untuk melihat dalam proses perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat bahwa dalam kehidupan di dunia ini, di berbagai negara, ada yang namanya kelompok-kelompok yang mengadakan pemberontakan. Dan terkadang orang-orang yang melakukan pemberontakan tidak hanya melakukan pemberontakan, tetapi juga melakukan penyanderaan. Misalnya di negara Filipina, begitu banyak orang yang disandera. Dan ketika orang-orang disandera itu, maka para pemberontak itu meminta uang tebusan. Demikian juga di negara Somalia, ada pemberontakan-pemberontakan yang juga pada akhirnya menyandra dan meminta tebusan. Yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah ketika sandera itu berada di tangan pemberontak, maka sandera itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengharapkan bantuan, atau dia hanya mengharapkan kelepasan dari orang-orang yang dimana mereka diminta untuk menebus. Misalnya ketika pemberontak menebus menyandera warga negara asing, maka pemerintah dari warga negara asing itulah yang harus menebus. Kalau tidak ditebus, maka kematianlah yang menjadi
akhir dari penebusan, dari penyanderaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga disandera. Kita disandera oleh kuasa dosa. Kita disandera oleh kuasa kegelapan. Kita disandera oleh kematian. Dan ketika kita disandera, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu untuk melakukan apapun juga. Ketika kita berada dalam penyanderaan kuasa kegelapan, berada dalam penyanderaan kematian, dalam penyanderaan, maka hal yang sangat kita tunggu adalah bagaimana kita mendapatkan pembebasan, bagaimana kita mendapatkan penebusan. Dan penebusan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menebus kita dari kematian. Dia menebus kita dari kuasa kegelapan. Dia menebus kita sehingga kita dibebaskan dari yang namanya kematian yang kekal. Dan Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal, tentu kita mendapatkan sukacita yang luar biasa. Tentu kita mendapatkan sukacita yang membuat hidup kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya kita mensyukuri, dan tidak hanya kita bersukacita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, tetapi jauh lebih penting daripada itu ialah bagaimana rasa sukacita kita dan rasa syukur kita wujudkan dalam kehidupan yang semakin takut akan Tuhan. Ketika kita dibebaskan dengan cuma-cuma, ketika kita ditebus dengan cuma-cuma, maka kita harus menjadi orang yang mensyukuri penebusan itu dengan hidup semakin takut akan Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pertanyaan kita ialah, apakah kita sudah semakin menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih saja mau digoda oleh iblis, dibujuk oleh iblis untuk hidup di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Kita masih saja mau menikmati dosa. Kita masih saja mau bermain-main dengan dosa. Sehingga seharusnya kita menjadi orang-orang yang taat, semakin takut akan Tuhan. Tetapi kita kembali mau menjadi orang-orang yang mendekati dosa, jatuh dalam dosa, jatuh di dalam ketidakbenaran, lalu dikuasai kembali oleh kegelapan. Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus, maka kita harus benar-benar menjaga kehidupan kita supaya tidak lagi kita bermain-main dengan dosa, supaya tidak lagi kita berada dalam kuasa kegelapan, tapi kita benar-benar menjadi pribadi yang harus berdiri tegak, yang harus berdiri kokoh, yang harus berdiri kuat untuk berjalan dalam kehidupan yang semakin takut akan Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa. Yang Tuhan minta pada kita ialah bagaimana kita mau semakin memuji dan memuliakan Dia dalam kehidupan kita lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang semakin tidak hanya baik tetapi benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang mahal lewat kematian. Oleh karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan penebusan yang Tuhan lakukan. Jangan pernah kita mengabaikan penebusan yang Tuhan lakukan. Tetapi mari kita benar-benar mau bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dalam kehidupan kita, maka sebagai rasa syukur kita, sebagai wujud nyataan kita, sebagai rasa sukacita kita adalah kita mau membagi kasih Tuhan itu buat sesama.
Kita mau berbagi kasih dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya tidak lagi berada di dalam Kristus. Banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi hidupnya sudah tidak ada di dalam Kristus. Oleh karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita mengasihi mereka. Dengan apa? Dengan mengingatkan mereka bahwa mereka sama seperti kita, sudah ditebus dari harga, dari kematian dengan harga yang mahal. Oleh karena itu kita mau mengingatkan orang-orang di sekitar kita, entah itu istri kita, entah itu suami kita, anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, sahabat kita, siapapun orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, yang hidupnya sudah tidak di dalam Tuhan atau hidupnya sudah jauh dari Tuhan, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana mengingatkan mereka supaya kasih persaudaraan yang kita miliki memberikan dampak bagi mereka. Mereka menjadi bagian dari orang-orang yang juga kita kasih, agar mereka kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kembali kepada Tuhan, dan mereka juga akhirnya memiliki kehidupan yang juga semakin takut akan Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Dan juga tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita juga mau mengasihi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tentu hal yang sangat prinsip yang mau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Hal yang sangat penting yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita mengenalkan Kristus kepada mereka lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Mungkin kalau kita mengenalkan Kristus secara langsung, kita dianggap kristenisasi. Ketika kita mengenalkan Kristus secara langsung, kita dianggap mau menobatkan orang. Dan mungkin itu menjadi sesuatu yang bisa saja pada akhirnya dapat menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif. Tetapi kalau kita memberitakan Kristus, mengabarkan Kristus lewat perkataan dan lewat perbuatan kita, maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Hal yang sederhana dalam situasi dan kondisi sekarang ini, bagaimana gereja mau ambil bagian untuk memperhatikan orang-orang yang berdampak akibat dari virus corona ini. Banyak gereja yang sudah mengajarkan atau gereja yang memberikan bantuan sembako bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Kristus. Mereka mendapatkan bagian dari kasih yang dilakukan oleh gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja memberikan dampak, gereja memberikan pengaruh dengan melakukan tindakan-tindakan diakonia, baik yang ke dalam maupun yang keluar. Oleh karena itu, sekali lagi, sukacita kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan adalah dengan kita mau membagi keselamatan itu lewat kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun gereja. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Sekali lagi, dalam situasi yang seperti sekarang ini, gereja harus menjadi saksi Kristus. Ketika banyak anggota jemaat yang membutuhkan bantuan, maka gereja harus turun tangan untuk itu. Yang kedua, ketika orang di sekitar gereja kembali juga butuh bantuan, maka gereja juga harus hadir memberikan itu semuanya, baik kepada orang yang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penebusan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita tentu menjadi sesuatu yang membuat kita bersukacita. Dan dari sukacita itulah kita mau menjadi orang-orang yang mempraktekkan penebusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga orang lain juga mengenal siapa yang kita imani, siapa yang kita percaya, siapa yang kita sembah dalam kehidupan mereka. Dan kita berharap, kita berdoa
agar mereka pun menjadi orang-orang yang mau percaya dan beriman kepada Kristus. Sukacita dari penebusan itu adalah bagaimana keselamatan itu juga terjadi bukan hanya buat kita, tetapi buat setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan kita bernyanyi dari MKB 116 bait yang ketiga. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami, campur tangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap ada sampai saat ini dalam situasi kondisi sehat di tengah wabah virus corona yang menerjang dunia ini. Dan semuanya itu kami imani bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi semua karena belas kasihan Tuhan yang menjaga kami, sehingga kami masih tetap berada dalam situasi kondisi yang sehat. Terima kasih untuk itu Tuhan. Berdoa untuk ke-10 keluarga yang kami kasihi, Bapak Hoki Kuera sekeluarga, Bapak Eli Robinson Situmorang sekeluarga, Bapak Marances Manula sekeluarga, Bapak Joni Tiwu sekeluarga, Ibu Uce Jokebet sekeluarga, Bapak Philip GR Regar sekeluarga, Bapak Bistok Paul Sinaga sekeluarga, Ibu Lemina Turnip Sihaloho sekeluarga, Bapak Alfred P. Siboro sekeluarga, dan Bapak Edi Mulia Juju sekeluarga. Tuhan, Kau berkati 10 keluarga yang pasti kami dan Tuhan kasihi. Oleh karena itu, biarlah Kau yang senantiasa memberikan berkat-berkat dalam perjalanan hidup mereka, sehingga di dalam perjalanan mereka merasakan dan melihat campur tangan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pertumbuhan iman GKU Jemaat Depok 1. Biarlah semakin hari GKU Jemaat Depok 1 boleh semakin bertumbuh di dalam kualitas dan bertambah dalam kuantitas. Kami mau serahkan pertumbuhan gereja ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami hanya menjadi alat-alat yang Tuhan pakai, sedangkan pertumbuhan ini adalah hak Tuhan, dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati gereja ini. Berdoa untuk majelis bersama keluarga dan juga para pengurus komisi bersama keluarga, Satpras bersama keluarga, Pak Habos bersama keluarga, guru-guru sekolah minggu bersama keluarga, pemain musik, pemain
pemandu ujian, PU, koster, driver, satpam, siapapun juga yang melayani Tuhan dalam kehidupan GKU Jemaat Depok 1 bersama keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati. Kami mau serahkan seluruh kehidupan GKU Jemaat Depok 1 hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan juga mencari teman hidup. Berikan belas kasihan buat mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan dan mereka impikan dalam kehidupan mereka, pekerjaan dan juga teman hidup. Tolong Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan teman hidup. Kami mau mengimani Engkau Allah yang campur tangan. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau berikan teman hidup dan pekerjaan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami dengan segala kehidupan anak-anak kami, dengan segala pendidikan mereka dan masa depan mereka, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau percayakan hidup anak-anak kami hanya ke dalam tangan kasih. Kami hidup bersama dengan anak-anak kami sebatas usia kami, tetapi hidup anak-anak kami bersama dengan Engkau, maka Engkau sendiri yang akan menjaga, melindungi dan menyertai mereka. Sekalipun ketika kami tidak lagi bersama dengan anak-anak kami percaya Tuhan mempersiapkan dan memberikan masa depan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah murtad, kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan belas kasihan-Mu buat mereka dan kembalikan mereka Tuhan, agar mereka menyadari bahwa pilihan mereka keliru, pilihan mereka salah, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tolong Engkau Allah yang dapat memberikan mereka, Engkau Allah yang dapat mengubah pikiran mereka. Oleh karena itu berikan sekali lagi, berikan belas kasihan-Mu sehingga mereka boleh kembali menjadi percaya dan beriman kepada-Mu. Berdoa untuk setiap para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, dan setiap orang yang ada di dalam kehidupan GKU Jemaat Depok 1 Tuhan berkati. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa mengucap syukur untuk tahap pertama renovasi gereja sudah selesai. Dan setelah ini kami akan masuk dalam tahap renovasi gereja yang kedua. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya renovasi ini pasti akan selesai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk wabah virus corona yang sedang melanda di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, tolong Engkau Allah yang mau memberkati kami semuanya, secara khusus orang-orang yang berkepentingan, para medis, pemerintahan di dunia ini, agar mereka dapat menemukan cara atau dapat menemukan obat atau dapat menemukan penangkal untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit wabah virus corona agar mereka sembuh. Tuhan berikan belas kasihan-Mu karena sudah begitu banyak orang yang meninggal di dunia ini karena wabah ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti campur tangan dan Engkau pasti akan menyelesaikan wabah ini. Dan biarlah lewat wabah ini kami diingatkan bahwa pada akhirnya kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Terima kasih untuk itu. Anak-anak Tuhan yang sedang berada dalam proses pemulihan dan kesembuhan, Ibu Penatua Esti Tirandingsi, Ibu Simone Hartobing, Bapak Mangara Sitorus, Ibu Josina Mairuhu, Bapak Harsono, Bapak Sugito, Ibu Marlena Hudo, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Jamah mereka, berkati mereka dan sembuhkan mereka, dan kami percaya kesembuhan terjadi hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun, kami mau serahkan mereka juga dalam tangan kasih Tuhan. Wania Benderika Mulia, Saudari Esther Dewi C. Sigaliki, Bapak Sanjaya Sitepu, Marcelo Refrandia Siahaan, Bapak Ristian Minas di Kuta Barat, Ibu Fitrianingsi, Ibu Maria Weli Mampuka, Ibu Lasmalunko Carolina Tindaon, dan Bapak Penatua Robinson Tahalia. Tuhan berkati.
Kami mau serahkan ke-9 anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini Kau Jemaat Depok 1 ini, berkati mereka. Kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah mereka merespon akan kasih Tuhan dengan hidup semakin takut akan. Bangsa dan negara kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami, baik pemerintahan di Kota Depok, Wali Kota Depok, pemerintahan Gubernur Jawa Barat, dan secara khusus bangsa ini, pemimpin kami Presiden Jokowi. Tuhan berkati. Kami mau serahkan seluruh kepemimpinan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya di tengah wabah ini mereka pasti akan memberikan segala yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sebagai berikut. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ 146 bait 1, bawa persembahan. Sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari PKJ 216 bait yang pertama. Sidang jemaat, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. PKJ 216 bait 3.
Sidang jemaat, demikianlah ibadah terakhir di bulan April ini, dan kita nanti akan kembali bertemu di minggu pertama bulan Mei 2020. Tuhan memberkati kita. Amin.